Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Ismoldia dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini kita akan belajar terkait pemrograman berbasis web, di mana materi yang saya ulas kali ini berasal dari video pembelajaran yang sudah diupload oleh Bapak Muhammad Afif Effendi Eskom MT selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Kalian nanti bisa cek video pembelajarannya di sini. Jangan lupa di-share, di komen, di like, di subscribe juga channelnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kali ini topik pertama yang kita bahas dalam pemrograman berbasis web adalah internet, di mana kita mengenal internet itu sebagai dua kepanjangan. Yang pertama adalah international networking, yang kedua adalah interconnected networking. Nah, arti dari international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Lalu yang kedua adalah interconnected networking, di mana sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, dari dua kepanjangan tadi, dua istilah tadi, secara umum kita dapat mengartikan bahwasanya internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Seperti itu. Lalu di dalam pemrograman berbasis web kita akan mempelajari juga istilah World Wide Web, di mana disingkat WWW dan umumnya biasanya kita kenal dengan sebutan web. Nah, World Wide Web ini adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya lainnya itu diidentifikasi oleh Uniform Resource Locators atau yang biasa kita singkat URL, yang dapat dihubungkan oleh hyperlink dan dapat diakses melalui internet. Nah, sumber daya web tadi itu ditransfer melalui Hypertext Transfer Protocol atau yang biasa kita kenal HTTP dan dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi perangkat lunak yang disebut browser web. Nah, dan browser web ini itu diterbitkan oleh aplikasi perangkat lunak yang disebut server web. Oke, World Wide Web ini itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Kemudian beliau menulis browser pertama pada tahun 1990 saat bekerja di CERN dekat Jenewa, Swiss. Lalu kita akan juga mempelajari istilah protokol, di mana merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Kita juga akan mengenal istilah TCP/IP atau singkatannya dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya kita akan juga mempelajari istilah HTTP yang tadi sudah disinggung. Singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol, yakni protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server. Kemudian si web server tadi menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya kita akan mempelajari istilah URL atau singkatannya dari Uniform Resource Locator, di mana URL ini digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Nah, dapat diibaratkan URL ini tuh sebagai suatu alamat yang terdiri dari pertama, protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Yang kedua, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada. Dan yang terakhir adalah jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Kemudian kita akan mengenal juga istilah protokol transfer, yang artinya adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Nah, beberapa protokol transfer yang biasanya kita kenal atau kita jumpai, yang pertama adalah HTTP, yang kedua FTP, yang ketiga Gopher, yang keempat News and NTP, dan yang terakhir yang kelima Telnet.
Selanjutnya kita akan juga mempelajari istilah DNS atau Domain Name System, yang artinya adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. DNS juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Selanjutnya, dalam mata kuliah pemrograman berbasis web, kita akan mempelajari yang namanya homepage. Nah, sebelum kita mempelajari homepage itu seperti apa, kita akan mempelajari istilah website atau situs web, yang merupakan alamat atau URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Nah, di dalam website tadi ada web page nih atau halaman web, yang merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Nah, dalam web page ini tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Nah, dalam web page tadi baru kita kenal istilah homepage nih, yang merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau personal pribadi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dua istilah nih dalam dunia internet yang selalu terdapat, yakni yang pertama itu adalah server, yang merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Nah, layanan web ini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Lalu yang kedua adalah klien, yang bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Nah, pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Lalu, web browser sendiri adalah suatu sistem yang berjalan pada komputer user. Bukan sistem sih, istilahnya tuh kayak suatu aplikasi yang berjalan pada komputer user, yang merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Nah, contoh-contoh aplikasi yang dapat menampilkan si dokumen web tadi, yang pertama adalah MS Internet Explorer, yang kedua Netscape Navigator Communicator, yang ketiga Opera, yang keempat Conqueror, dan yang terakhir Link. Nah, di dalam pemrograman berbasis web, kita mengenal yang namanya server-side programming dan client-side programming, di mana dalam web programming kan ada server-side programming dan client-side programming tadi. Si client-side programming ini berfungsi bila mana kita akan membuat web yang bersifat statis. Sedangkan jika kita ingin membuat web yang bersifat dinamis, kita bisa menggunakan server-side dan client-side programming. Inti dari pembahasan kita kali ini adalah server dan klien itu merupakan dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Lalu untuk pengiriman informasi di internet, kita memerlukan yang namanya protokol, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Nah, mungkin ada satu materi yang belum sempat saya sampaikan, yakni server itu bisa berupa web server. Nah, contohnya itu seperti Apache dan II. Sedangkan klien itu berupa web browser, misal kayak Opera, Internet Explorer, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa kita bahas kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.